Kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada saudaramu, jangan engkau berikan kesedihan padanya. Masya Allah. Kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat kepada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian kepada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan pada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran lovers dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bersama dengan orang-orang yang luar biasa di alam yang terbuka, masih di Pine Hill tentunya. Dan di Quran atau di Amal Niaga Talks ini kita akan hadirkan satu topik untuk Anda, untuk mengajak kita semua bisa beramal soleh dengan optimal dan maksimal. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan pengusaha yang selalu berinfak. Sejalan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ketiga. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah bersama saya telah hadir narasumber kita, Bang Adi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, ini luar biasa Bang. Kita di tempat yang asik bersama dengan pemiliknya. Alhamdulillah. Yaitu Pak Joni Rosadi. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan kenapa kita undang juga Pak Joni di kesempatan saat ini? Kita akan berbincang lebih lanjut tentang pengusaha yang selalu berinfak. Begitu banyak pengalaman beliau, dan tentunya kita akan kupas tuntas di kesempatan saat ini. Saya pertama langsung ke Pak Joni dulu aja Bang ya. Oke, Pak Joni, ini bicara tentang wa mimma rozaqnahum yunfikun dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah telah menghadirkan itu kepada kita ayat itu. Dan apa sebetulnya sikap pengusaha yang perlu dilakukan ketika menerima wahyu ini dari Allah dan menyampaikan itu lewat aksi nyata gitu, Pak Joni? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama ya kita harus mengimplementasikan ayat tersebut, dan tentu saja itu. Dan bagi saya sebetulnya pada waktu menginfakkan sesuatu di jalan Allah itu, pada waktu itu saya mungkin usia saya ya 50 tahun lah gitu. Saya belum pernah melakukan sesuatu yang berarti pada waktu itu. Jadi saya waktu itu merasa bahwa apa yang akan saya persembahkan kalau nanti saya meninggal atau saya mati ke hadapan Allah. Tentu saya melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Iya. Lalu pada waktu itu Cordoba lah itulah yang saya pilih untuk menjadi tiket saya istilahnya. Ketika bertemu dengan Allah, saya mengatakan, ya Allah, saya ikut serta di dalam menyebarkan surat cinta darimu kepada umat Islam. Begitu kira-kira seperti itu. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Quran lovers sekalian, bila Anda memiliki Al-Quran, namanya Quran Cordoba, inilah salah satu ownernya, yaitu Pak Joni Rosadi. Bang, pengusaha mendedikasikan dirinya untuk Allah. Memberikan semuanya untuk Allah. Mantep banget. Itu gimana Bang? Masya Allah. Nah, bisa memiliki hal seperti itu, apa sebetulnya yang menjadikan pengusaha seperti itu Bang? ada dua hal nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai pengusaha yang diberikan itu, yang tadi Pak Joni bilang, itu nggak mesti duit, Bos. Oke. Duit satu hal, tapi duit Pak Joni itu nggak begitu penting buat kita. Yang lebih penting buat kita dari Pak Joni adalah beliau menginfakkan, mensedekahkan hati dan seluruh jiwanya untuk ngembangin Quran Cordoba. Masya Allah, Masya Allah. Kalau cuma duit doang apa, Pak? Kasih duit udah Habis, Nah, sudah. kita bukan itu yang kita mau. Iya. Tapi kita mau beliau itu betul-betul memberikan seluruh jiwa dan hatinya untuk mengembangkan Quran Cordoba. Ketika Pak Joni, teman-teman datang ke kantor, cerita tentang Quran Cordoba, waktu dia ceritain produk-produk, gue langsung bilang I'm in. Gue ikutan. Gue ikutan. Kenapa? Karena selama ini Pak, Quran itu dari dulu sampai akhir zaman gak bakal bisa berubah, benar nggak? Yes, betul.
Banyak Quran, saya di rumah juga punya banyak Quran. Tapi Quran yang bentuknya seperti itu menjadi kita pembaca harus mendatangi Quran. Benar gak? Mau ente anak kecil kek, ente orang tua kek, ente pengusaha, ente siapa, Qurannya itu, benar gak? Masya Allah. Tapi ketika Cordoba, ini kan, ide-ide segar dari teman-teman Cordoba, sehingga Quran itu dibuat segmentasinya, buat anak-anak dibuat yang warna-warni biar anak-anak senang. Bener kan? Iya. Buat pengusaha dibuat amal niaga supaya pengusaha itu ada pegangannya hadis Qurannya tentang ekonomi, bener gak? Buat yang penghafal dibuatin. Nah, ini kebalik men, Quran yang mendatangi pembacanya. Ngerti gak? Ya. Quran yang mendatangi pembacanya, makanya gue bilang I'm in. Karena ketika Quran mendatangi pembacanya, ketika anak-anak buka Quran, dia merasa memang Quran ini didesain buat saya. Ketika pengusaha buka Quran amal niaga ini yang ada hadisnya, ada segala macam tentang ekonomi, dia merasa yes, ini emang didesain buat saya. Dia sehingga terjadi seperti dialog antara Quran dengan pembacanya. Dialog. Ini bos. Jadi uang uang satu hal, tapi yang lebih hebat daripada uang, ketika kita memberikan seluruh jiwa raga kita untuk Allah. Bener kan? Masya Allah. Ini baru namanya. Ini orang juga pengen kayak Pak Joni ini. Tetapi kalau misalnya nggak ada uang, berarti bisa dengan yang lain gitu Bang ya pendekatannya. Dalam ini kita tasawuf dikit boleh? Harus. Harus. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dalam kitabnya beliau mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada saudaramu, jangan engkau berikan kesedihan padanya. Masya Allah. Kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat kepada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian kepada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan pada saudaramu. Ya Allah. Ngerti gak? Ya Allah. Jadi kalau ada orang mau buat baik, menginfakkan tenaganya, pikirannya, idenya, uangnya, jiwanya untuk membuat Quran itu menjadi dekat dengan pembacanya, siapapun dia. Nah, benar ya? Ini men. Jadi kita harus terbuka, harus berbaik sangka pada Allah. Allah yang ngatur semua, men. Masya Allah. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Joni dengan teman-teman Quran Cordoba ini, akhirnya Quran Cordoba satu hal, benar gak? Tapi apa yang dilakukan sebetulnya itu memberikan ide Pak Joni kepada teman-teman yang lain. Benar gak? Ternyata Quran itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kita merasa lebih dekat dengan Quran. Quran mendatangi kita kayak bicara sama dia. Masya Allah. Benar gak? Back to you. Ini kita mau dengar beliau ini. Pak Joni. Iya. Mungkin ini jadi motivasi juga bagi yang lain. Kemudahan-kemudahan apa yang Pak Joni dapatkan ketika Pak Joni mewakafkan Quran Cordoba ini untuk kehidupan gitu, Pak Joni? Banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah. Tapi sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Adi, bahwa yang didapatkan oleh saya bukan materi, lebih dari itu. Allahu Akbar. Sesuatu yang ada di dalam dada saya, sesuatu kebahagiaan yang itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Sesuatu semangat untuk mengabdi kepada Allah. Itu sesuatu yang nggak bisa dibayar oleh uang. Tidak ada harganya gitu. Jadi saya merasa bahwa ketika saya klik dengan Pak Adi, saya merasa ini perjuangan kita. Ini sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Ya. Ini garapan kita di depan gitu. Bagaimana kita, dalam istilah saya itu, bagaimana mengontekkan hati kita dengan energi ilahiyah, dengan Allah. Karena itu akan mendorong kita untuk beyond your expectation. Jadi akan jauh daripada ekspektasi kita. Masya Allah. Itu yang sebetulnya semangat itulah yang harus kita miliki untuk membangun Indonesia ini. Luar biasa. Apalagi Pak Adi itu sangat meyakini bahwa kebangkitan Islam itu akan terjadi 4 tahun lagi, tahun 2024. Amin. Itu kita harus mempersiapkan diri. Istilah Pak Adi itu kita harus memantaskan diri. Apakah kita pantas dipilih oleh Allah untuk satu misi yang luar biasa ini?
Kita dapat SK-nya bukan dari presiden, bukan dari menteri, langsung dari Raja Langit dan Bumi. Ini yang harus, itulah sesuatu yang luar biasa. Dan bagi Allah itu mudah. Membalik-balikan ini semua sangat mudah gitu. Bahwa misalnya sekarang keadaan seperti ini sesuatu desain dari Allah. Jadi insya Allah, yang penting kita di setiap tempat kita, pada kesibukan kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dan salah satu kuncinya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Tanpa itu, nehi. Jadi sekarang itu bagaimana kita menyambut barokah Allah itu turun. Artinya karena bagi Allah itu mudah sekali untuk Indonesia jadi baik itu sangat mudah. Tapi yang ditunggu Allah itu kita mau nggak? Kita nyolokin staf kontak kita ke listriknya Allah itu.